dampaknya pada hati seorang muslim ketika dia mempelajari iman pada hari akhir. Pertama, ya, akan bertambah iman Anda. Ketika Anda belajar iman biyaumil akhir, Anda akan bertambah iman Anda. Kenapa? Karena Anda mengetahui bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda mengetahui bagaimana nikmat yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang beriman. Anda mengerti betul tentang jannah, tentang surga, nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Dan Anda paham betul tentang neraka, siksa neraka, kerasnya siksa di dalamnya. Bukankah hal ini menjadikan seorang mukmin bertambah, ya? Bertambah imannya, ya. Ketika dia mengetahui di surga ada bidadari dan seterusnya, setiap malam dia menghayal bidadari. Kemudian dia biar dapat bidadari saya banyak beribadah, ya. Terus beribadah, maka bertambah imannya. Ya, dia bertambah imannya agar mendapatkan apa yang Allah janjikan untuknya. Seperti itu pula ketika dia mengetahui tentang neraka yang Allah janjikan, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa, maka dia akan meninggalkan maksiat karena dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Firaun disiksa, bagaimana Abu Lahab disiksa, Abu Jahal disiksa, maka dia akan takut tentang azab Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah imannya. Kemudian ketika seseorang mengetahui beriman pada hari akhir, maka dia akan tahu ya keadilan Allah dan hikmahnya. Dia akan tahu fadlullah, karunia Allah atas orang beriman. Ketika dia tahu bagaimana indahnya surga dan dia menganggap pahalanya tidak sebanding dengan Allah, ya, dengan Allah janjikan untuknya, amal solehnya tidak sebanding dengan apa yang Allah janjikan untuknya, maka disitulah seorang mukmin mengerti betul tentang karunia Allah, fadlullah terhadapnya. Ya. Dan ketika dia melihat orang yang ketika dimasukkan di neraka disiksa atas perbuatan dosanya, di situ dia tahu betul bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menzalimi hambanya. Allah berbuat adil ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa. Maka seorang muslim akan mengerti betul fadlullah, karunia Allah atasnya dan keadilan Allah terhadap hambanya. Kemudian kata para ulama, di antara faedah seseorang beriman pada hari akhir adalah menjadikan seorang mukmin itu, seorang muslim itu berakhlak mulia. Menjadikan kita itu berakhlak mulia. Subhanallah. Orang itu kalau dia tahu tentang masalah iman bil yaumil akhir, maka dia akan berakhlak mulia. Tidak mau menggibah, tidak mau berdusta ketika berbicara, tidak mau menipu. Perbuatan jelek, akhlak-akhlak jelek akan dia tinggalkan karena dia tahu dosanya. Dia tahu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Berkatanya sopan, berkatanya santun, berkatanya tidak kasar, berkatanya tidak menyakiti orang, ketika dia beradab dengan adab yang islami. Maka beriman kepada hari akhir ini menuntun kita kepada akhlak yang mulia. Kemudian menjadikan penting beriman kepada hari akhir ini membuahkan juga pada hati kita adalah menjadikan hiburan bagi orang beriman ketika dia tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini. Karena ada orang di dunia ini hidupnya miskin terus, ya dapat musibah, ya dapat berbagai macam, ya. Sudah kada bisi duit, ya, kada nikah, kada ada yang mau, kemudian dia penyakitan dan seterusnya. Tidak, seolah-olah dia tidak mendapatkan nikmat di dunia ini. Tetapi ketika dia beriman pada hari akhir, dia tahu di dunia ini tidak ada artinya dengan apa yang Allah janjikan untuknya. Sehingga semua orang beriman ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini, ketika dia beriman pada hari akhir ini pelipur kesedihan dia. Karena dia tahu apa yang Allah janjikan di sana itu lebih baik, tidak ada artinya dengan dunia dan seisinya. Maka ya beriman pada hari akhir ini menuntun kita kepada ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita di dunia. Kemudian yang terakhir kata para ulama, di antara buah yang paling besar beriman kepada hari akhir, menjadikan Anda beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam syariat. Tidak mau melakukan bid'ah. Karena dia tahu, kalau dia melakukan perkara yang melenceng,
menyelisih sunnah Nabi ada hukumannya. Di antaranya diharamkan dia minum telaga Nabi SAW. Yang mana telaga tersebut Allah berikan kepada seorang mukmin. Allah berikan kepada setiap mukmin yang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Maka dia tahu ancamannya, maka dia takut melakukan bid'ah. Maka dia takut mengerjakan ibadah tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini di antara sekian banyak buah seseorang beriman pada hari akhir. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.